Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ginanjar Afriando, CGP Angkatan 7 dari UPTD SDN 3 Gabus Kulon, Kabupaten Indramayu. Hari ini saya ditemani oleh rekan saya, Ibu Weli Yuliana, guru kelas 3A dari UPTD SDN 3 Gabus Kulon, Kabupaten Indramayu. Selamat siang Ibu. Selamat siang Pak. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik. Hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi. Sebelum nanti saya akan melakukan supervisi akademik atau observasi pembelajaran di kelas Ibu. Adapun tujuan supervisi akademik adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Dan percakapan praobservasi kita hari ini adalah sebagai persiapan awal Ibu ya. Sebelum nanti melakukan kegiatan pembelajaran agar memiliki perencanaan yang optimal sehingga mampu memberikan pembelajaran terbaik bagi murid. Baik Ibu, izinkan saya memberikan pertanyaan terkait praobservasi yang sedang kita lakukan hari ini. Terkait tujuan Ibu, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Setelah saya membaca, bertanya jawab dan membaca teks teknologi pangan, siswa itu dapat menyusun kembali perkembangan teknologi pangan secara tertulis dengan kosakata yang baku dan kalimat yang efektif dengan rasa percaya diri. Nah, baik Ibu, itu tujuan pembelajarannya. Bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran di kelas? Ya, area perkembangan yang akan saya gunakan itu ada dua Pak. Yang pertama area perkembangan pengetahuan, yang kedua yaitu area perkembangan keterampilan. Yang pertama yaitu area perkembangan pengetahuan akan siswa ini bagaimana siswa ini dapat mampu meringkas informasi tentang teknologi dan manfaatnya di lingkungan sekitar dengan kosakata baku dan kalimat yang efektif. Terus untuk area perkembangan keterampilan, siswa ini dapat menyusun kembali kalimat tentang teknologi produksi pangan dengan cara siswa ini dapat menarik kesimpulan atau berdiskusi sesuai dengan kelompoknya. Berarti area yang akan dikembangkan dalam pembelajaran yang pertama adalah pengetahuan, yang kedua keterampilannya. Nah, bagaimana dengan rancangan pembelajaran yang ingin diterapkan dalam pembelajaran Ibu di kelas? Untuk strategi pembelajaran yang akan saya gunakan yaitu pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan anak dan berintegrasikan pada pembelajaran sosial emosional anak. Dan setelah itu saya akan pembagian kelompok kepada masing-masing kelompok yaitu dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan anak. Dan model pembelajaran yang akan saya gunakan yaitu dengan model berbasis masalah atau PBL, Problem Based Learning. Kemudian metode yang saya gunakan yaitu metode diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Ya, baik. Berarti strateginya itu adalah bagaimana Ibu nanti akan menerapkan pembelajaran diferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Betul. Dan model yang digunakan adalah problem based learning dan metode yang digunakan adalah metode diskusi kelompok, kemudian tanya jawab dan penugasan. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan dalam pembelajaran nanti? Untuk media yang akan saya gunakan yaitu media yang pertama yaitu bersumber dari YouTube, yang kedua yaitu media gambar, terus bahan-bahan konkret seperti teknologi pangan, bahan-bahannya seperti tempe, tahu, misalkan yogurt ataupun susu, dan media yang lain juga yaitu seperti Chromebook. Ya, baik. Berarti banyak sekali media pembelajaran yang Ibu gunakan. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Harinya hari apa? Kemudian jamnya di jam keberapa? Kalau kelas kan karena Ibu mengajar di kelas 3A, tentunya Ibu juga akan melakukan pembelajaran di kelas 3A. Mangga Ibu silakan. Kalau untuk hari akan saya lakukan yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 tentunya di kelas 3A, dan untuk jamnya itu saya akan gunakan di jam pertama dan di jam kedua. Baik Ibu, setelah kita melakukan praobservasi kita hari ini, maka sesuai dengan jadwal yang sudah Ibu berikan yaitu hari Rabu depan, kita akan melakukan kegiatan pembelajaran di kelas dan saya akan melakukan supervisi di kelas Ibu. Dan setelah melakukan supervisi, nanti akan ada percakapan kembali Bu, percakapan pasca observasi. Nah, itu nanti untuk kegiatan kedepannya. Nah, sekarang pertanyaan terakhir Bu, sebelum kita menutup sesi kita hari ini, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini?
Setelah dari percakapan ini, mungkin saya mendapatkan gambaran media atau metode apa yang akan saya gunakan pada proses pembelajaran nanti. Baik Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk sesi praobservasi kita hari ini. Mudah-mudahan dari sesi ini Ibu memiliki gambaran dan persiapan untuk melakukan kegiatan pembelajaran di hari Rabu nanti. Terima kasih Ibu. Sama-sama Pak. Ya, demikian percakapan praobservasi kita hari ini. Sampai berjumpa kembali di sesi observasi dan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Oke, terima kasih. Sebelum melakukan pelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk fokus. Tepuk konsentrasi. Dan sudah siap semua, sekarang kita mulai berdoa. Silakan Jessica. Sebelum belajar sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah ya, hari ini sehat semuanya. Sekarang hari ini Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Siapa saja anak-anak yang tidak masuk hari ini? Kita bisa lihat di papan absen. Ibu akan lihat dulu ya. Siapa saja anak yang tidak masuk hari ini? Oke, Anjani masuk, Ajeng. Oke, ada satu anak yang tidak masuk hari ini, yaitu Agung. Ada yang tahu kenapa Agung hari ini tidak masuk? Sakit? Oke, berarti hanya satu anak yang hari ini tidak masuk ya, yaitu Agung. Semuanya hadir? Sekarang Ibu tanya, masih ingat dengan kesepakatan kelas kita? Sebutkan kesepakatan kelas kita apa? Oke, sekarang anak-anak masih hafal dan masih ingat tentang kesepakatan kelas kita, yaitu belajar dengan rajin dan berbicara dengan sopan. Nah, sebelum mulai pelajaran kita lihat dulu ya, sambil berdiri kok, boleh berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila. Pancasila,
kalian duduk yang rapi, ya, posisikan duduk yang rapi. Tangannya di atas paha. Yuk, tangannya di atas paha. Tangannya di atas paha semuanya. Yuk, tangannya di atas paha. Yang mana paha? Paha di mana paha? Di bawah. Ini. Ya, ya, oke. Tangannya di atas paha semua. Lalu pejamkan mata kalian. Pejamkan mata kalian. Oke. Kaki jangan ketawa ya. Yuk, pejamkan mata kalian. Oke. Kalian hanya mendengarkan apa yang ibu katakan atau yang ibu ucapkan ya. Pejamkan mata kalian. Oke. Tarik nafas pelan-pelan. Oke. Keluarkan dari mulut. Oke. Yuk, tarik nafas lagi sebanyak 3 kali. 1. Tarik nafas, hembuskan. Oke. Yuk, bayangkan tarikan atau hembusan nafas kalian. Tarik lagi nafasnya. Tarik, hembuskan dari mulut. Oke. Sudah rileks? Sudah rileks? Boleh buka mata kalian. Perlahan-lahan. Coba. Sekarang ibu mau tanya, apa yang kalian rasakan saat kalian memejamkan mata kalian? Apa yang kalian rasakan? Ngantuk. Apa yang kalian rasakan? Tenang, ya, rileks, apa lagi? Damai, ya boleh damai. Sudah merasa rileks? Sudah merasa damai? Sudah. Sekarang boleh kita memulai pelajaran kita hari ini? Boleh. Ya, tema kita kali ini yaitu tema 7, subtema 1, pembelajaran tahap 1 tentang apa? Teknologi pangan. Nah, iya, teknologi pangan. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa dapat menyusun kembali tentang perkembangan teknologi pangan secara tertulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dan percaya diri. Sebelum memulai pelajaran, kita terlebih dahulu melihat video tentang teknologi pangan. Sudah siap? Sudah siap. Baik, Ibu minta kalian perhatikan baik-baik yang ada di video ya tentang teknologi pangan. Oke, Ibu putar dulu ya. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama Miss Ina dalam video kuis kupas materi bersama saya. Nah, dalam video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang perkembangan teknologi pangan. Nah, untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini, sebelum kita pasang videonya, yuk sama-sama kita like, comment, share, subscribe, dan jangan lupa nyalakan tanda loncengnya ya, supaya teman-teman dapat informasi terupdate untuk video pembelajaran lainnya. Terima kasih. Oke teman-teman, sebelum kita ke materi, Miss Ibu mau nanya nih, kalian pernah nggak ya makan yogurt, tempe, susu, keju, nasi, dan lain-lain? Nah, tahukah kalian makanan-makanan tersebut merupakan hasil pangan? Nah, di sini ada yang sudah tahu belum ya? Pangan itu apa sih? Nah, teman-teman, pangan adalah kebutuhan pokok manusia yang biasanya berasal dari hewan atau tumbuhan yang dikonsumsi manusia untuk memenuhi kebutuhan sumber energi. Kebutuhan pokok manusia yang berasal dari hewan biasanya dihasilkan dari hasil peternakan, sedangkan kebutuhan pokok manusia yang berasal dari tumbuhan biasanya dihasilkan dari hasil pertanian dan hasil perkebunan. Hasil pertanian dan peternakan tidak dapat bertahan lama. Makanan
tersebut mudah membusuk dan tidak dapat kita konsumsi lagi. Nah, cara yang dapat kita lakukan untuk membuat makanan tersebut bisa bertahan lama adalah dengan menggunakan teknologi pangan. Nah, teman-teman, ada yang tahu nggak teknologi pangan itu apa sih? Teknologi pangan adalah penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengolah hasil pangan sehingga menghasilkan makanan baru dan membuatnya bertahan lama serta tidak cepat membusuk. Cara yang dapat kita lakukan untuk mengolah hasil pangan menggunakan teknologi pangan dapat kita lakukan dengan 3 cara. Yang pertama, pengolahan, yang kedua, pengemasan, yang ketiga, penyimpanan. Manfaat adanya teknologi pangan adalah yang pertama, membuat makanan menjadi lebih awet, yang kedua, membuat makanan menjadi lebih bernutrisi, yang ketiga, membuat makanan bebas dari penyakit, yang keempat, membuat makanan lebih praktis untuk dimakan, yang kelima, dapat mengurangi sisa bahan pangan, yang keenam, meningkatkan kreativitas produsen pembuat makanan olahan, dan yang ketujuh, meningkatkan pendapatan produsen pengolah makanan. Nah teman-teman, berikut ada beberapa contoh hasil teknologi pangan yang dihasilkan dari tumbuhan. Yang pertama, singkong. Hasil teknologi pangan dari singkong, contohnya bisa menjadi keripik singkong, tepung tapioka, lalu ada jagung. Hasil teknologi pangannya, tepung maizena, popcorn, lalu ada kedelai. Kedelai ini paling terkenal. Nah, hasil teknologi pangannya bisa berupa tempe, tahu, kecap, kedelai. Ada kelapa. Hasil teknologi pangannya bisa berupa santan, metode pokok, minyak kelapa. Nah, ada sayuran bisa kita jadikan asinan atau keripik. Lalu padi bisa kita olah menjadi beras. Nah, ada juga buah-buahan. Buah-buahan biasanya hasil teknologi pangannya dibuat menjadi selai, jus, manisan. Oke, untuk hasil teknologi pangan selanjutnya ialah yang berasal dari hewan. Jadi banyak ya. Ada ikan. Hasil teknologi pangannya bisa berupa minyak ikan, bakso ikan, ikan sarden. Sapi, hasil teknologi pangannya bisa berupa kornet, sosis, bakso. Susu sapi bisa kita olah menjadi susu, keju, yogurt, mentega. Ayam, hasil teknologi pangannya bisa berupa bakso, sosis. Ada juga telur bebek, bisa kita olah menjadi telur asin. Nah teman-teman, semoga penjelasan bermanfaat ya. Bagi kesehatan, tetap semangat, tetap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalian sudah melihat video yang Ibu putarkan. Ibu akan ulas sedikit tentang teknologi pangan ya. Coba Ibu tanya dulu nih, apa kalian di rumahnya tadi pagi sudah sarapan? Sudah. Pakai apa aja sarapannya? Tadi ada yang bilang pakai tempe, pakai tahu, pakai roti, dan pakai susu. Apa kalian tahu bahan-bahan itu adalah termasuk hasil pangan? Hasil pangan. Pangan itu apa sih, Bu? Nah, pangan itu adalah kebutuhan pokok manusia yang berasal dari hewan dan tumbuhan yang diolah dan menjadi sumber energi. Sumber energi siapa? Sumber energi manusia. Nah, kebutuhan pokok juga ada dua nih. Kebutuhan pokok yang berasal dari hewan biasanya itu dihasilkan dari peternakan. Nah, kalau kebutuhan pokok yang berasal dari tumbuhan biasanya itu dihasilkan dari pertanian atau perkebunan. Nah, biasanya kalau sumber atau kebutuhan pokok yang berasal dari peternakan, pertanian, atau perkebunan itu tidak akan bertahan lama dan akan cepat membusuk kalau dibiarkan berhari-hari. Nah, Bu,
bagaimana sih caranya biar hasil olahan pangan itu awet dan bisa tahan lama? Caranya yaitu dengan menggunakan teknologi. Sekarang Ibu membawa bahan-bahan atau hasil dari teknologi pangan. Nah, coba ini apa? Nata de coco. Ada yang tahu nata de coco hasil teknologi pangan dari apa? Kelapa. Terus apa lagi? Ini ada susu kacang. Hasil teknologi dari apa susu? Dari kacang. Ada lagi di sini ada yogurt. Ya, yogurt hasil teknologi pangan dari apa? Dari susu. Di sini juga ada kacang. Ada apa lagi? Ada tahu dan ada tempe. Ini merupakan hasil teknologi dari apa? Dari kedelai. Nah, ini adalah bahan-bahan hasil teknologi pangan yang bisa kita lihat atau bisa kita jumpai sehari-hari. Ada yang tahu teknologi pangan itu apa? Ada yang tahu? Artinya apa? Oke, baik. Aiko, bagus. Teknologi pangan adalah ilmu pengetahuan atau teknologi mengolah hasil pangan menjadi makanan yang baru atau awet dan tidak akan cepat busuk. Oke, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 5 kelompok. Sebelumnya, Ibu akan tanya dulu nih, siapa yang suka menggambar? Oke, kalau yang suka menggambar boleh pindah duduknya ke sini. Yuk, pindah duduknya. Yang suka menggambar. Yuk, yang suka menggambar boleh duduk. Boleh ke sini. Yuk, yang suka dengan audio visual atau video siapa? Boleh ke sini. Ya, yang suka video ke sini. Heidi, Agung, yuk sini. Sama Arwan. Yang suka menyusun gambar. Ayo, yang suka menyusun gambar. Yuk, ayo galang. Siapa yang gambar? Oke, udah. Yang menyusun gambar siapa? Gambarnya ada 2 di sini. Kelompoknya ada 2. Di sini, jangan di sini semua. Di sini. Siapa yang suka menyusun gambar-gambar? Ya, ada lagi yang suka memilih-milih gambar atau mengelompok-kelompokkan gambar. Siapa? Oke. Sekarang Ibu sudah bagikan ke kalian 5 kelompok. Nah, nanti Ibu akan bagikan tugas-tugas kalian ya. Oke, yang suka gambar yang mana? Oke, Uji. Oke, ya. Nanti Ibu bagikan ya. Ya, oke.
selanjutnya. Nah, nanti setiap kelompok maju ya, perwakilan kelompoknya maju ke depan untuk menerangkan apa yang kalian sudah lihat, apa yang kalian sudah gambar, dan apa yang kalian sudah perhatikan ya. Sudah siap? Oke, sebelum maju perwakilan satu kelompok satu, sebaiknya kita berdiri dulu yuk untuk menghilangkan rasa tegang, rileks. Kita berdiri semuanya ya. Berdiri semuanya. Berdiri semuanya yuk, berdiri. Oke, berdiri semuanya. Ya. Gambarnya taruh dulu. Semuanya alat tulis semuanya ditaruh dulu di atas meja. Oke. Yuk aja. Yuk ditaruh dulu. Ditaruh dulu yuk. Bila. Oke. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara. Di atas menara. Marina menari. Menari. Marina di atas menara. Di atas menara. Marina menari. Yuk sekali lagi. Marina menari di atas menara. Di atas menara. Marina menari. Oke. Baik, sekarang kita akan maju setiap kelompok satu-satu ya. Ya, dimulai dari Dava dulu, kelompok yang menggambar. Boleh maju ke depan dan jelaskan apa yang tadi digambar ya. Boleh maju ke depan. Ya di sini boleh. Di sini ya. Sok, jelaskan sambil perhatikan gambarnya. Yang lainnya perhatikan. Produk ini berbahan dasar susu kambing, ataupun susu kerbau. Setelah melihat perkembangan teknologi produksi dan dapat diambil kesimpulannya ada 2 produksi teknologi pangan, yaitu 1 teknologi pangan dari tumbuhan. Contohnya, singkong bisa dibuat menjadi keripik singkong, kedelai bisa dibuat menjadi tahu, tempe, dan kecap. 2 teknologi pangan dari hewan. Ikan bisa dibuat menjadi minyak ikan dan bakso. Oke, baik, terima kasih. Habis itu kelompok dari Jesse. Yang boleh maju dulu. Yuk, gambarnya boleh diperlihatkan. Ya, boleh. Yuk. Oke, yang lainnya perhatikan. Oke, yang lainnya perhatikan. Suaranya dekat saja. Ini adalah macam-macam teknologi pangan. Ada salah satu yang merupakan bukan teknologi pangan, yaitu buah tomat dengan pengolahan yang tepat. Sebuah makanan bisa diolah berbagai jenis makanan baru dan bisa tahan lama. Oke, terima kasih. Yang terakhir adalah kelompok Jani, yaitu untuk menyusun gambar. Boleh? Yang gambarnya ya. Ya, gambarnya. Menjelaskan apa yang tadi Jani tempel-tempel ya, gambarnya ya. Oke, dengarkan yang lainnya. Sampai diperhatikan gambarnya. Oke, maju. Oke, perhatikan. Mangga dan stroberi bisa diolah menjadi manisan atau asin. Daging bisa diolah menjadi bakso, sosis, dan kornet. Oke, terima kasih. Nah, sekarang Ibu mau tanya. Dari kesimpulan kalian menggambar dan melihat video, ada beberapa manfaat teknologi pangan. Ada yang tahu apa itu manfaat dari teknologi pangan? Ya, jadi ya bisa membuat makanan lebih praktis dan terhindar dari penyakit. Apa lagi? Membuat makanan lebih bernutrisi. Ya, membuat makanan lebih bernutrisi.
kerjakan dan kita lakukan yaitu tentang teknologi pangan. Yang pertama, teknologi pangan adalah ilmu pengetahuan atau teknologi untuk mengolah hasil pangan menjadi sumber energi. Ada juga beberapa contoh yang tadi sudah dilihat di video ya. Yang pertama yaitu kebutuhan pokok manusia yang berbahan dasar dari hewan. Contohnya tadi apa? Misalkan daging bisa diolah menjadi bakso, kornet dan sosis. Kalau kebutuhan pokok atau teknologi pangan hasilnya dari peternakan, misalkan dari kedelai. Apa arti dari kedelai? Biasanya bisa diolah menjadi tempe, tahu, susu kedelai, dan kecap. Nah, setelah itu ada juga beberapa manfaat dari teknologi pangan. Yang pertama, membuat makanan lebih awet dan tahan lama. Yang kedua yaitu membuat makanan lebih praktis dan bernutrisi. Sekian saja pembelajaran hari ini. Kita tutup pembelajaran hari ini yaitu dengan berdoa. Baik, kita dipimpin oleh Jessie. Jessie, pimpin doanya. Siap berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Sampai jumpa, ketemu lagi besok ya dengan tema dan pembelajaran yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ginanjar Afriando, CGP Angkatan 7 dari PTD SDN 3 Gabus Kulon Kabupaten Indramayu. Hari ini kami akan melaksanakan percakapan pasca observasi, dan hari ini saya sudah bersama dengan Ibu Weli Yugana yang sudah diobservasi pada saat proses pembelajaran kemarin, dan juga saya didampingi oleh Bapak Suwandi sebagai pengajar praktek saya. Baik, apa kabar Bapak Ibu hari ini? Dan mohon diberikan waktu ya Bapak Ibu untuk melakukan percakapan pasca observasi. Baik, Ibu Weli Yugana, kabarnya Bu? Ya, hari ini saya akan memberikan pertanyaan kepada Ibu terkait kegiatan observasi atau pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin. Nah, tujuan dari percakapan observasi hari ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah dilakukan Ibu kemarin. Baik, langsung saja Ibu, saya ajukan pertanyaan. Bagaimana perasaan Ibu pada saat melakukan proses pembelajaran kemarin di kelas? Pada awalnya saya merasa gugup, tapi dengan berjalannya proses pembelajaran, lama-kelamaan alhamdulillah semuanya berjalan baik dan lancar. Baik, bisa diceritakan kembali area pengembangan apa yang sudah Ibu lakukan dalam pembelajaran di kelas? Dan tahapan atau langkah-langkah pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan? Ya baik, untuk area pengembangan yang saya lakukan itu ada dua. Yang pertama yaitu untuk pengetahuan. Dalam pengetahuan, sini saya kemarin kasih informasi tentang pengembangan teknologi pangan dan manfaatnya di lingkungan sekitar tempat secara tertulis dan juga dengan curriculum efektif. Terus dengan area perkembangan dengan keterampilan, itu saya akan merujuk kembali kesimpulan ataupun kesimpulan dari teknologi pangan itu sendiri dengan membuat dari hasil diskusi siswa yang dilakukan pada proses pembelajaran. Nah, tahapan-tahapan yang saya lakukan yaitu dengan menggunakan atau membuat perangkat pembelajaran, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Baik. Menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang sudah dilakukan pada pembelajaran? Apakah itu sudah berhasil ataukah belum? Alhamdulillah sih berjalan dengan lancar, cuman ada beberapa kekurangan atau kendalanya. Pasti dalam proses pembelajaran masih ada yang perlu diperbaiki ya Bu. Nah, menurut Ibu dari kekurangan atau kendala yang dihadapi pada saat pembelajaran Ibu, apa saja kekurangan dan kendala yang Ibu hadapi kemarin pada saat proses pembelajaran? Kekurangan atau kendala yang saya hadapi itu masih banyak, masih ada beberapa anak yang bahkan tidak fokus dan hanya
berarti ada beberapa anak yang memang masih belum fokus dalam pembelajaran dan cenderung mengandalkan temannya ketika berdiskusi. Nah, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Mungkin karena jumlah kelompok itu terlalu banyak siswanya, sehingga anak itu tidak terlalu fokus dalam proses pembelajaran. Ya, karena mungkin perlu dibuat kelompok lebih kecil ya Bu, supaya nanti anak itu belajarnya lebih fokus dan lebih enak. Baik Ibu, dari kendala-kendala yang dihadapi pada saat pembelajaran, tentunya Ibu kan akan melakukan sebuah perbaikan dalam pembelajaran. Apa rencana perbaikan yang akan Ibu lakukan untuk pembelajaran berikutnya? Saya akan menggunakan pendekatan sesuai dengan minat anak. Misalkan saya akan membagi kelompok anak itu berdasarkan gaya belajar yang mereka mau. Misalkan ada gaya belajar yang mereka suka seperti auditori, kinestetik, ataupun dengan gaya visual, sehingga membuat anak ini merasa nyaman. Dan saya akan menyesuaikan kenyamanan anak itu tersebut dengan gaya belajar yang mereka mau atau yang mereka inginkan. Baik, berarti disesuaikan dengan gaya belajar dan minat belajarnya. Nah, kira-kira kapan Ibu akan melakukan rencana perbaikan tersebut? Rencana perbaikan yang saya akan lakukan yaitu hari ini, pada saat ini memasuki PAT, mungkin saya akan perbaikannya pada awal tahun pelajaran lagi. Ya, baik Ibu, saya tunggu aksi nyata dari rencana perbaikan pembelajaran Ibu di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan nanti akan ada progres baik sehingga nanti pembelajarannya itu bisa berpihak kepada Ibu. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan kepada Ibu terkait pelaksanaan observasi yang sudah Ibu lakukan. Nah, selanjutnya mungkin saya berikan kesempatan kepada Bapak Suwandi untuk memberikan umpan balik terkait kegiatan percakapan pasca observasi ini. Dipersilakan. Terima kasih Pando waktunya. Apa yang tadi sudah dilaksanakan tentang Pando sebagai observer dan Ibu sebagai yang observasi, itu sudah ada terkaitan, nyambung. Nah, hanya mungkin ketika kita mengajar, tentu Pando tahu alurnya, ya kan, alurnya. Yang paling utama ketika Ibu yang diobservasi itu awal ketika mau mengajar, jangan lupa tujuan pembelajaran harus disampaikan. Nah, betul itu. Kira-kira itu sudah tersampaikan. Sudah. Nah, urutan tadi setelah saya dengarkan itu sudah cukup bagus. Dari mulai awal kelihatannya tadi refleksinya sudah ada. Terus kelihatan Ibu untuk mencoba apa yang tadi diutarakan itu siap untuk dilaksanakan, dan mudah-mudahan ini bisa terjalin coaching yang lebih baik ya. Itu sudah nampak hasilnya dan Ibu sudah mendapatkan mungkin ketika sebelum diobservasi, ketika coaching berlangsung itu sudah didapatkan tentang membuat RPP diferensiasi. Itu sudah cukup bagus Pak. Ya. Tinggal yang paling utama jangan lupa terakhir itu refleksinya disampaikan ketika mengajar. Mungkin itu saja, tidak terlalu banyak, yang itu sudah cukup bagus. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Bapak Suwandi yang sudah memberikan tanggapan atas percakapan pasca observasi ataupun observasi pembelajaran yang sudah kami lakukan. Akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik mulai dari pra-observasi, kemudian pelaksanaan observasi dan pasca observasi sudah selesai dilakukan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Suwandi, kepada Ibu Weli Wiana, dan untuk mengakhiri, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.